Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BSC99. Pada video kali ini saya ingin membagikan referensi aplikasi keuangan berbasis web, yang mana aplikasi ini sebelumnya saya bangun khusus untuk sebuah pondok pesantren ya. Jadi aplikasi keuangan ini dibangun khusus untuk pembayaran santri ataupun murid. Tapi aplikasi ini juga bisa digunakan untuk perusahaan atau keuangan lembaga, kompatibel sekali. Pada halaman administrator, pada halaman utama terdapat informasi saldo keseluruhan dan pembagian kas-kas yang terdapat pada jenis kas tersebut. Contohnya saldo tunai, saldo BCA, saldo Bank BSI, saldo ShopeePay dan Tokopedia dan seterusnya, dan kawan-kawan bisa menambahkannya sendiri nanti. Di bawahnya ada informasi tentang pemasukan, pengeluaran per bulan dan harian ya. Dan di bawahnya terdapat informasi jumlah murid atau santri yang ada. Jadi itu pada bagian beranda utama. Kemudian ada transaksi harian. Transaksi harian ini terdapat dua opsi ya, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Bagian pemasukan seperti biasa dalam pembukuan, yaitu debit ya. Di sini bisa memilih jenis pembukuannya, pembukuan apa. Karena ini saya bangun untuk sebuah sekolah atau pondok pesantren, di sini ada pembukuan yang banyak. Jadi teman-teman nanti bisa diubah sendiri, mengikuti dan menyesuaikan pada lembaga atau sekolah teman-teman masing-masing. Kita contohkan menginput sebuah pemasukan pada salah satunya, contohnya koperasi. Di sini kita masukkan manual bisa, contohnya 10.000, atau otomatis juga bisa dengan tombol yang warna biru ini. Ini untuk meresetnya. Kemudian jenis pembayaran adalah jenis kasnya, bisa tunai, Bank BCA, Bank BSI, ShopeePay dan seterusnya. Nah, pada halaman transaksi harian ini akan muncul transaksi pada hari kita menginputkan tersebut. Kemudian yang pengeluaran sama saja seperti dengan pemasukan, tapi ini khusus untuk bagian pembukaan kredit ya. Bisa dilihat di beranda utama, pemasukan bulan otomatis, pengeluaran, pemasukan hari ini dan pengeluaran hari ini sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Itu untuk transaksi harian. Nah, untuk transaksi harian ini nanti bisa dicetak ya dalam bentuk Excel. Kemudian di sini ada laporan per pembukuan. Contohnya tadi kita menginputkan pada koperasi. Di sini kita bisa memilih periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita ingin melihat laporannya, dan juga bisa mencetak dalam bentuk Excel. Laporannya sudah menyesuaikan dengan judul pembukuannya ya. Kemudian di paling bawah sendiri itu adalah laporan buku besar ya. Pada buku besar ini akan menampilkan seluruh pemasukan dan pengeluaran dalam bulan ini atau bulan yang dimaksud. Atau bisa juga teman-teman memilih
tanggal berapa sampai tanggal berapa, pemasukan dan pengeluaran yang ingin dilihat. Kemudian bisa langsung mencetaknya. Jadi untuk pada menu laporan di sini bisa mengecek laporan-laporan per pembukuan, dan paling bawah sendiri ada pembukuan besar atau buku besar. Pada bagian sebelah kanan ini akan otomatis mencetak laporan sesuai bulan yang dituju ini atau periode tanggal yang teman-teman pilih. Kemudian pada pembayaran di sini, karena kemarin saya membangun untuk sebuah pondok pesantren, jadi saya memasukkan fitur pembayaran tagihan infak bulanan atau SPP, kemudian tagihan dana awal masuk atau daftar awal masuk, kemudian daftar ulang tahunan, dan uang saku santri. Dan uang saku santri itu ada lagi aplikasinya sendiri, nanti next video akan saya jelaskan. Untuk praktek tagihan infak bulanan dan lainnya ini saya perlu menginputkan sebuah data santri ya. Di sini saya akan menginputkan data santri. Di sini lengkap. Contohnya nama saya sendiri. Di sini ada status, bisa santri reguler, beasiswa, lulus, keluar, dikeluarkan, dan lain sebagainya. Ini kakak, tanggal masuk. Untuk memasukkan foto bisa secara manual, memilih foto pada folder, atau memilih foto dengan atau menjepret foto dengan webcam. Jadi teman-teman bisa memasang webcam pada laptop, PC. Jadi untuk memotret foto pada anak tersebut. Kemudian nama ayah, nik ayah, nama ibu, nik ibu, alamat lengkap, nomor HP. Di sini pada fitur biaya saya masukkan biaya dana awal masuk, kemudian biaya SPP dan biaya DUT untuk menjadi patokan berapa anak itu akan membayar. Gitu. Contohnya di sini patokannya 500.000, kemudian SPP-nya 100.000. Lalu biaya daftar ulang tahunannya 200.000. Kemudian simpan. Bentar, ini diambil gambar dulu. Dan otomatis berhasil tersimpan. Nah, untuk teman-teman misalkan kalau ingin menghubungi wali santri yang terkait, bisa langsung mengklik nomor ini, WA wali, kemudian diklik nomor yang terkait. Dengan syarat teman-teman harus membuka WhatsApp web dulu. Nah, otomatis foto tadi sudah terinput ya. Kemudian kita coba input pada SPP. Di sini informasi pembayarannya. Di sini halaman untuk melakukan proses pembayaran SPP. Di sini ada pilihan bulan, contohnya bulan Januari, tahunnya 2022, jumlah pembayarannya bisa dipilih otomatis di sini atau diinputkan manual. Contohnya 300.000. Kemudian jenis pembayarannya
apakah melalui tunai, BCA, BSI dan seterusnya. Kita contohkan sebagai tunai. Kemudian otomatis akan terinput di data pembayarannya ya. Lalu di bawah juga terdapat informasi pembayaran yang sudah dilakukan. Contohnya pada tagihan SPP tadi sudah membayar ya. Karena santri ini masuk pada bulan ini, jadi dia tidak terdaftar di sini. Kita akan ubah dulu pada tanggal masuknya bulan sebelumnya, contohnya bulan Desember. Pembayaran nah otomatis terdaftar di sini pembayarannya 300.000 dan nominal pembayaran yang harus dibayarkan seharusnya 100.000 kan, karena 100.000 terus yang dibayar tadi 300.000 jadi minus 200.000. Jadi kalau misalkan ini total pembayaran yang dibayarkan tadi sesuai dengan jumlah yang harus dibayar, di sini harusnya 0. Tadi sebagai contoh saja. Kemudian ada informasi tagihan daftar awal masuk dan tagihan daftar ulang. Dan untuk pembayaran dana awal masuk sama seperti SPP tadi sistemnya. Begitu juga dengan daftar ulang tahunan. Data yang diinput di sini akan otomatis masuk ke bagian laporan infak bulanan SPP tadi, sesuai pembayaran mana yang kita input dan akan masuk ke pembukuan ini, dan akan masuk juga ke transaksi harian. Dan pada data induk ada data santri pondok ya, tadi sudah dilihatkan. Kemudian pada menu pengaturan di sini ada data sekolah yang menginformasikan nama sekolah, nama kepala sekolah, alamat, telepon, dan situs mungkin ya. Kemudian ada data akun. Di sini ada 3 level ya. Sebenarnya 1 dan 2 ini sama saja. Jadi kita anggap saja ada admin dan user 1. Pada admin ini memiliki full akses ya, dan untuk user 1 aksesnya terbatas. Kemudian ada akses edit transaksi. Jadi apabila misalkan bulan Januari itu sudah habis, maka yang pembukuan Januari itu tidak akan bisa diedit lagi. Ketika kita ingin melakukan pengeditan, maka harus konfirmasi dengan administrator. Nah, kita sebagai administrator bisa memberi akses edit pada bulan yang sudah tertutup itu dengan menambahkan bulan yang akan dibuka, kemudian tahun yang akan dibuka tadi pembukuannya. Kemudian ada akses make perangkat. Akses make perangkat ini bertujuan untuk mendaftarkan perangkat-perangkat mana saja yang bisa mengakses aplikasi ini. Jadi walaupun aplikasi ini berbasis web yang bisa diakses di mana saja, tapi harus tetap ada otoritasnya bahwa data laptop tersebut telah terdaftar sebagai laptop atau perangkat yang bisa mengakses aplikasi ini. Kemudian history login. Pada history login ini kita bisa melihat siapa saja yang sudah login pada aplikasi ini, gitu. Di sini lengkap ada tanggal dan waktu, jadi kita bisa memantau misalkan ada sebuah kekeliruan atau kecurangan, kita bisa memantau di sini siapa yang melakukannya. Dan histori aktivitas. Jadi aplikasi ini saya buat selengkap mungkin supaya pada sistem keuangan itu terpantau dan dijamin
keamanannya gitu. Karena keuangan itu kan rentan, maksudnya karena keuangan itu hal yang penting sekali ya, dan perlu diamankan gitu. Kemudian data transaksi anonim. Jadi ketika misalkan ada kesalahan input atau data yang tidak terdaftar atau yang tidak sesuai pada sistem ini, misalkan ada orang yang mengedit langsung gitu kan di database-nya, ini terlihat di sini. Kemudian ada backup database. Backup database itu untuk menyimpan database, backupan database, supaya ketika sewaktu-waktu ada malfunction sistem atau server rusak atau gimana, itu tetap ada backupan database-nya. Dan backup database ini bisa dilakukan sehari sekali atau seminggu sekali, terserah teman-teman. Jadi begitulah aplikasi yang saya bangun ini. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman dalam membangun aplikasi. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan aplikasi ini, bisa melalui link di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.